SWOT. Oke, teman-teman, sebelumnya di sini saya yaitu Muhammad Faisal Zulkarnain dengan NPM 0047 dan di sini rekan saya Radin Purnamasari NPM 0067. Saya Alvin Hidayatnya dengan NPM 0023. Nah, kami di sini akan mempresentasikan terkait analisis SWOT. Oke, next. Untuk dasarnya nanti ada terkait pengertian, kemudian ada kaitannya dengan MBS, kemudian penerapan analisis, kemudian contoh, rumusan strategi, dan kemudian terakhir kesimpulan. Nah, next. Pertama dulu, pengertian SWOT. Oke teman-teman, sebelum saya membahas terkait pengertian SWOT, kita lebih dahulu mikir. Kita kesini ke kampus naik apa? Jalan. Ya. Ada yang pakai motor nggak? Ya. Oke, nah motor itu disebut dengan analisis SWOT, ya. Analisis SWOT itu merupakan cara atau alat di mana kita itu untuk meraih tujuan kita. Kita ke kampus tujuan kita. Nah, SWOT ini tadi itu cara-caranya. Oke, bisa di next. Nah, kaitannya dengan MBS apa? Kaitannya kalau MBS itu adalah suatu tujuan utamanya. Nah, si SWOT ini tadi itu merupakan alatnya atau caranya. Nah, MBS merupakan sistem yang memberikan otonomi dan fleksibilitas sekolah untuk mengelola sumber daya dan tujuannya secara mandiri. Nah, MBS ini tadi punya tujuan. Nah, tujuannya, cara mencapainya itu dengan jika dikaitkan dengan MBS, analisis SWOT ini merupakan alatnya untuk membantu MBS dalam meraih tujuan. Oke, coba sebelumnya. Oke teman-teman, saya menambahkan sebelumnya SWOT ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada kekuatan atau strength, kemudian ada kelemahan yaitu weakness, kemudian peluang opportunities, sama ancaman atau threats. Selanjutnya oleh Kak. Selanjutnya adalah penerapan analisis SWOT, yaitu analisis SWOT merupakan metode untuk menilai faktor internal dan eksternal sekolah. Melalui analisis SWOT ini, kita bisa lihat strength atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, weakness atau kelemahannya, opportunity atau peluang yang bisa dimanfaatkan, serta threats atau ancaman yang perlu diwaspadai. Kemudian ada fungsi utamanya yaitu sebagai dasar merancang strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan fungsi ini, sekolah bisa lebih cepat menentukan apa yang bisa dioptimalkan dan arah pengembangan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk penerapannya ada beberapa, yaitu menilai kompetensi guru, siswa, sarana dan tata kelola, menyusun prioritas program kerja sekolah, dan mengantisipasi kendala seperti persaingan, kurikulum, dan keterbatasan dana. Selanjutnya ada contoh nyata atau studi kasus. Kita di sini mengambil program UKS atau unit kesehatan sekolah. Itu juga ada analisis SWOT-nya, yaitu yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Ada tenaga medis pembina dan memiliki ruang UKS yang cukup lengkap. Tentunya siswa antusias ikut kegiatan UKS ini. Terus untuk kelemahannya yaitu beberapa UKS memiliki jadwal piket yang belum konsisten serta keterbatasan alat yang terbatas, serta pencatatan kesehatan di rumah. Selanjutnya ada peluang, yaitu mendapat dukungan dari puskesmas terdekat, program sehat, sekolah sehat komunitas seperti MBG atau makan gratis, serta tren gaya hidup di kalangan remaja. Kemudian ada ancamannya yaitu kasus penyakit menular meningkat dan beberapa sekolah memiliki dana terbatas, serta kurangnya kesadaran pola hidup sehat pada siswa. Baik, selanjutnya adalah perumusan strategi. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya seperti sekolah yang memiliki guru yang berkualitas, itu pasti akan ada peluang untuk meningkatkan minat masyarakat. Kemudian yang kedua ada strategi WO atau Weaknesses Opportunities, yaitu mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya seperti sekolah yang memiliki kelemahan dalam fasilitas teknologi, kemudian sekolah itu akan melihat peluang bahwa akan ada bantuan dana dari pemerintah.
Jadi itu juga akan mengurangi ancaman dari sekolah-sekolah pesaing lainnya. Kemudian strategi WT atau Mr. Street yaitu mengatasi kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Ya seperti tadi, seperti sekolah yang memiliki kelemahan dalam fasilitas teknologi. Nah itu sekolah harus membenahi kerusakan atau kekurangan fasilitas teknologi tersebut agar bisa siap untuk menghadapi sekolah pesaing seperti itu. Next. Kesimpulannya yaitu analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna dalam konteks MBS. Dengan melakukan analisis SWOT secara komprehensif, sekolah dapat memahami posisinya, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Hal ini akan membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengelola sumber daya secara efektif, dan menghadapi tantangan di lingkungan eksternal. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sini kami akan membuka dua termin. Termin pertama ada bertanya dan termin kedua ada kami. Yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Denisi Hafikoh dengan NPM 0079. Izin bertanya, bagaimana cara menyikapi pembina medis atau orang yang bertugas di UKS itu kurang bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita? Terima kasih. Baik, pertanyaan saya dulu. Maksudnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Sinifani Andani dengan NPM 0039. Jadi pertanyaannya dalam konteks keterbatasan dana, bagaimana analisis SWOT dapat membantu sekolah tetap meraih program strategis yang inovatif? Terima kasih. Baik, kami tampung terlebih dulu. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahmandea, NPM 0103. Izin bertanya, jika hasil analisis SWOT menunjukkan lebih banyak kelemahan dibanding kekuatan, strategi apa yang sebaiknya dilakukan sekolah dalam kerangka MBS? Terima kasih. Baik, pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Duisha. Oke, tadi terkait kelalaian petugas UKS ya. Iya. Nah, kalau misal ada petugas UKS itu yang lalai, nah apa yang kita lakukan? Yang pertama kita harus untuk berkomunikasi dengan petugas atau pembina sekolah. Nah nanti si pembina sekolah itu nanti akan berkomunikasi ke pihak sekolah. Pihak sekolah nanti akan berkoordinasi dengan komit sekolah. Nah kemudian baru nanti yang dari komit sekolah nanti baru berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Nah kalau misal dinas kesehatan itu tidak bisa, nah nanti kita sendiri itu pendokumentasinya sebagai bukti. Sudah, terima kasih. Selanjutnya Mbak Siwi. Oke, terkait keterbatasan dana. Iya, betul. Oke, keterbatasan dana itu merupakan salah satu kekurangan eksternal ya. Nah, gimana? Misal kita itu internalnya itu kurang dana. Nah, kita coba dari sekolah itu mencoba yang dari eksternal. Contohnya seperti mencari peluang kerjasama dengan pemerintah, kemudian mencari teknologi yang gratis. Nah, itu kita bisa memanfaatkan yang ada di luar dan bisa kita pakai. Nah, karena apa? Karena dengan begitu nanti sekolah bisa lebih kreatif dan inovatif untuk mencari solusi. Jawab? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Mbak Rara. Jadi, strategi apa sih yang digunakan sekolah? Di sekolah bisa menggunakan strategi WO atau Weakness Opportunities, yaitu menggunakan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Untuk contohnya itu kayak di sekolah, salah satu sekolah nih, itu kayak lemah dalam fasilitas seperti kurangnya bangku, kurangnya meja, itu kita bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah daerah atau dukungan CSR, serta bisa jadi kita bekerja sama dengan alumni seperti itu. Apakah bisa menjawab? Sudah, terima kasih. Dari termin yang kedua sudah kami buka. Siapa yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
jadwal piket belum konsisten adalah kelemahan. Nah, sedangkan dukungan puskesmas terdekat adalah peluang. Nah, jika sekolah ingin merumuskan strategi untuk mengatasi kelemahan ini dengan memanfaatkan peluang yang ada, jelaskan strategi apa yang harus mereka gunakan dan berikan contoh langkah konkret yang dapat diambil. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Mas Ramdan. Dari keterangan saya dari Mbak Naila dulu deh. perkenalkan nama saya Naila Rizky Septriani dengan nomor NIM 0139 izin bertanya. Jika sebuah sekolah memiliki guru-guru muda yang kreatif, teknologi dan juga keaktifan siswa yang juga cukup tinggi, namun fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan juga laboratorium kurang memadai. Di sisi lain ada banyak sekolah swasta baru yang fasilitasnya lebih modern. Faktor manakah yang lebih mendesak untuk segera diatasi dan kelemahan fasilitas atau ancaman dari sekolah pesaing? Terima kasih. Baik, Mas Ramdan. Pertanyaan saya Ramdan ini dalam strategi SWOT penetapan SO dilakukan dengan cara menggunakan situasi internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Gambarkan Bentuk nyata dan prosesnya ya. Oke. Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Risma, Mbak Rosya, maaf. Untuk jawabannya itu sama seperti Mbak Rara tadi, yaitu menggunakan strategi WO atau Weakness Opportunity. Nah, strategi ini itu dirancang untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Untuk contoh langkah konkretnya seperti sekolah dapat bekerja sama dengan puskesmas untuk menjalin kemitraan resmi. Dengan kemitraan resmi ini, puskesmas dapat memberi pengarahan atau pelatihan kepada guru atau murid mengenai manajemen tiket dan pentingnya konsistensi jadwal. Puskesmas juga dapat membantu membuat jadwal piket yang lebih efektif dan efisien agar kelemahan internal ini bisa ditutupi dengan peluang eksternal dari puskesmas. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Naila. Tadi kurang lebih faktor mana yang lebih mendesak, kelemahan fasilitas sekolah atau ancaman dari sekolah lain? Iya. Ya, kalau menurut saya yang lebih mendesak itu kelemahan fasilitas sekolah ya, karena jika fasilitas sekolah dasar seperti laboratorium, perpustakaan itu saja tidak terpenuhi, maka keunggulan guru juga akan sulit untuk berkembang secara maksimal. Jadi menurut saya lebih mendesak fasilitas sekolah, karena jika fasilitas sekolahnya sudah baik, itu sekolah lebih akan siap bisa menghadapi ancaman dari sekolah pesaing seperti itu. Dan jawab Sudah, terima kasih. untuk pertanyaannya Mas Ramdan, sebentar. Tadi bentuk nyata dari SO dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal ya, bentuk nyatanya ya, sama prosesnya. Jadi bentuk nyatanya itu seperti tadi sekolah yang memiliki guru berkualitas, itu kan kekuatan internalnya. Nah, dengan guru berkualitas ini sekolah dapat mengembangkan program pendidikan yang lebih berkualitas juga kan. Nah, sehingga itu juga akan meningkatkan minat orang tua serta meningkatkan jumlah siswa. Kemudian untuk prosesnya itu yang pertama bisa dengan mengidentifikasi kekuatan internal dulu, yaitu guru yang berkualitas, fasilitas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua mengidentifikasi peluang eksternal, yaitu seperti minat orang tua, lalu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila dari kami ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.